bertempur di udara, dogfight dengan kekuatan yang begitu tinggi. Itu juga bisa terlihat dari mesin gandanya untuk jarak jauh. Kalau T-50I Golden Eagle ini hanya sebatas untuk latih tempur. Oke. Dan gambar tadi kami juga menyaksikan di sini gambar ketika pesawat tersebut kemudian jatuh dari ketinggian dan juga jatuh dengan kecepatan yang cukup tinggi ini, Mas. Apakah lagi-lagi ini saya akan mengkritisi mengenai tingkat keselamatan yang ada. Ini apakah tidak secara langsung ini ada otomatis ataupun juga ketika pesawat akan mengalami error ini akan langsung mementalkan dari pilot ini sendiri, Mas? Bisa jadi kemungkinan, tetapi untuk formnya saya belum tahu pasti juga. Tapi kecenderungannya adalah kalau dilihat dari rekaman sepintas itu, ya, kemungkinan adalah lost power dari engine-nya. Oke. Dan penyebab dari itu sendiri bisa dikatakan seperti apa, Mas? Penyebabnya, waduh saya nggak tahu ya, berarti memang ada malfungsi di sekitar mesin kali dan sistem pendukungnya. Oke. Dan bisa dikatakan juga kan sekarang pesawat tempur dalam tahun ini juga, ini ada sejumlah kejadian juga di mana pesawat dan juga ada sewaktu itu kita lihat juga di Medan ya, Mas ya, terjadi juga untuk pesawat tempur ini jatuh. Kalau di Medan bukan pesawat tempur. Baik, pesawat di sini juga pesawat Hercules ini juga pesawat militer ini yang jatuh. Di sini apakah bisa dikatakan juga untuk adanya perawatan di sini yang masih kurang mungkin dari jadi memang saya tidak bisa menilai bahwa perawatan itu buruk atau gimana, tapi nanti pasti akan diteliti juga dari sistem perawatannya. Mungkin memang ada yang salah atau yang perlu diperbaiki atau yang tertinggal atau gimana, semua akan diteliti pasti. Oke, Mas, selain Indonesia ini yang membeli pesawat T-50 ini negara mana lagi, Mas? Saya tidak bawa catatan, tetapi memang belum lebih dari 10 operator. Ini masih tergolong baru, jadi diperkenalkan pertama itu kalau nggak salah 2002. Selain Indonesia, pihak Korea Selatan adalah operator utamanya. Baik. Terima kasih atas informasinya, Mas Adrianus Darmawan, pengamat penerbangan. Terima kasih sudah bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan setelah itu kami akan mengajak Anda bergabung pemirsa dengan anggota DPR RI dengan Komisi 1 Bapak Saifullah Tamliha. Ya Pak Saifullah. Waalaikumsalam Bapak. Baik Bapak, Bapak melihat bagaimana Pak untuk adanya kecelakaan yang terjadi untuk pesawat T-50 ini sendiri Pak? Iya, saya kan kemarin ke Yogyakarta. Ya. Dalam rangka melihat itu latihan itu. Oh ya, latihan. Yang pertama, pesawat yang jatuh itu kan pesawat latih ya. T-50. Dan kalau tidak salah T-50 itu bikinan Brazil gitu. Jadi pesawat-pesawat itu kan semestinya memiliki radar yang bagus, ya kan. Kemudian semua kelengkapan alutsistanya juga lengkap. Nah, problemnya itu di Jogja itu kan walaupun milik Angkatan Udara, tapi digunakan untuk penerbangan sipil, sehingga bandaranya sejak kemarin itu buka tutup. Saya sendiri mendarat di di Yogyakarta itu berputar-putar 30 menit. Yang saya khawatirkan adalah pesawat tempur yang milik AU itu kan radarnya belum tutup baik, dan saya mengkhawatirkan sejak kemarin kalau terjadi kecelakaan, apakah itu kecelakaan pesawat sipil domestik ataukah pesawat dari TNI Angkatan Udara sendiri. Kan tidak mudah bermanuver karena pesawat-pesawat berada di Bandara Yogyakarta itu sampai-sampai ada yang mesti mendarat di Solo.
Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa TNI itu kalau mau latihan angkatan udara itu sebenarnya dia dalam posisi yang tidak padat penerbangan itu. Yang tidak penerbangan ya. Ya. Oke, Pak Saifullah, kemarin Bapak melihat untuk persiapan di sana, Bapak melihat persiapan sewaktu pesawat-pesawat ini saat tengah dilakukan pemeliharaan. Ini Bapak melihatnya bagaimana Pak untuk persiapan keberlangsungan dari atraksi ini sendiri? Yang keberlangsungan dari atraksi itu saya mencermati betul gitu ya. Sampai kemarin itu tidak ada problem. Tapi ya mungkin saja karena biasanya lama nggak dipakai atau spare part-nya juga sudah aus. Nah, begitu terforsir hari ini, ya dia sejak kemarin kan gitu, maka dia jatuh. Jadi manuver di udara itu menjadi sangat sulit bagi angkatan udara karena posisi pesawat-pesawat sipil domestik itu berada di ketinggian 8.000 sampai 9.000 kaki dari permukaan laut, dan itu sangat rawan sekali. Nah, karena itu saya berharap TNI yang akan datang itu melakukan latihan itu ya harus menyesuaikan diri. Nah, yang kedua ya itulah tadi, ini kan kecelakaan yang kesekian kalinya milik angkatan udara. Nah, oleh karena itu menurut saya semua pesawat-pesawat milik angkatan udara itu mestinya harus mengalami servis yang baik. Kemudian yang kedua kondisi-kondisi yang peralatan radarnya itu mesti betul-betul diperbaiki. Baik, terima kasih banyak atas keterangannya Bapak Saifullah Tamliha, anggota DPR RI Komisi 1 DPR RI. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, data yang kami dapatkan dari sejumlah media online menyatakan ada konfirmasi dari Kadis PNAU yang menyatakan bahwa 2 pilot dalam pesawat T-50 Golden Eagle milik TNI AU ini dinyatakan tewas, namun kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi lantaran masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak TNI. Dan sejauh ini kami juga masih akan meminta keterangan juga dari sejumlah pihak. Di antaranya kami akan mengajak Anda bergabung dengan pengamat penerbangan dengan Bapak Dudi Sudibyo. Selamat pagi Pak Dudi. Selamat pagi. Iya. Ya Pak Dudi, selamat pagi. Bapak, saya pertama bertanya dulu mengenai T-50 ini sendiri Pak. Apakah ini merupakan pesawat keluaran tahun berapa ini Pak? Yang terbaru ini, bisa terbaru, sangat terbaru sekali ya. Dan kita itu buatan ini mana ini Korea ya. Itu kan disebutin T-50 itu Golden Eagle. Kita itu pesawat tempur juga latih gitu sekaligus. Memang bagus itu pesawatnya. Memang ini menunjukkan ya terjadi ini mungkin waktu saya belum dapat berita lebih lanjut. Ini kan ada airshow di satu ya di Jogja pada saat ini sejak kemarin. Ini hari adalah hari penutupan. Dan itu ada atraksi antara lain aerobatik. Nah ini sekarang apakah dia dalam aerobatik atau hanya flight pas saya nggak tahu. Ya Pak Dudi, ini pesawat ini memang biasa digunakan. Ya Pak Dudi, memang pesawat ini biasa digunakan untuk menempuh medan yang seperti apa Pak? Bagaimana? Saya maaf sekali. Saya tadi suara agak jauh. Gimana? Ya, jadi pesawat T-50 ini biasa digunakan untuk menempuh medan yang seperti apa Pak? Ya ini adalah satu pesawat yang tadi saya sebut dia tempur latih juga ya ini pesawatnya. Dan baru saja kalau nggak salah baru setahun atau apa kita baru dapat itu pesawatnya dikirim ke Indonesia. Saya lupa jumlahnya, tetapi ya kita pilih memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan di Indonesia untuk kuat kita punya jajaran angkatan udaranya. Kita ada memang Hawk ya 100-200 buatan Inggris ya. Untuk memperkuat lagi kita datangin dari Korea ini. Oke Pak Dudi, kalau
bisa kita komparasikan, ini apa kecanggihan dari pesawat T-50 ini sendiri? Karena ini juga bisa dikatakan baru setahun ini didapatkan. Ini pesawat memang sudah state of the art yang mutakhir ya, di dalamnya gitu ya. Sama seperti kita ada pesawat latih Wong B itu dari Korea, itu juga salah satu pesawat yang bagus juga untuk pesawat latih tempur ya. Tetapi kalau itu kan pakai propeller ya, pakai baling-baling. Kalau ini jet gitu. Dan kita puas, bisa bilang dia tuh sudah mendekati dengan F-16 yang mini F-16 kalau saya boleh katakan begitu. Oke. Baik Pak, kalau misalnya bisa dikatakan ini kan pesawatnya juga masih baru dan juga diserah terimakan ke Indonesia dan memiliki kemutakhiran yang cukup bagus di sini ya. Lantas kalau kita lihat juga sekarang telah terjadi kecelakaan, ini kemungkinan apa yang sebenarnya bisa dikatakan terjadi di sini Pak? Apakah ada human error ataupun juga teknis di sini Pak? Ya, makanya saya terus terang saya tidak tahu persis ya apakah dia dalam atraksi aerobatik. Yang aerobatik itu kan suatu juga yang mahir sekali ya. Nah, kalau dia tidak membuat suatu kesalahan sedikit saja ya itu bisa terjadi Mas. Nah, kalau lihat begitu itu mungkin human error ya, bukan technical error. Nah, ini saya tidak tahu sekali. Saya belum dapat masukan gitu. Apa ini pesawat ini jatuhnya waktu lakukan satu manuver seperti apa manuvernya? Bisa saja kalau manuvernya itu terlalu dekat dengan atau tidak terlalu tinggi ya, mesti tinggi sekali. Ini dekat dengan ini tanah ya bisa saja itu terjadi Mas. Dia tidak ada suatu peluang untuk kembali ke normal ke terbang begitu sehingga dia jatuh begitu. Ya, Pak Dudi, kalau kita sekarang ini kita memiliki berapa jenis untuk pesawat T-50 ini Pak, ataupun juga jenis yang sama dengan jenis ini? Itu dia, saya lupa berapa, tapi cukup banyak. Kalau salah, 8 atau 9, saya agak lupa itu. Untuk cukup banyak ceritanya, dan kita puas sama itu pesawat. Oke, pesawat ini bisa dikatakan untuk melatih dari para calon-calon pilot ini sendiri. Dan kalau dari menurut Bapak ini, dari pengamatan sejauh ini, bagaimana Bapak melihat untuk keberhasilan dari pesawat ini sendiri juga bisa mengantar dari kelihayan dari pilot-pilot ini sendiri, Pak? Ya, justru itu tadi saya bilang kan ini dari F-16 ya, dan itu dengan demikian Indonesia juga bisa melatih pesawat pilot-pilot yang berikutnya kan untuk mengawaki pesawat-pesawat yang F-16 juga yang kita akan datang ke Indonesia gitu ya, dan pesawat-pesawat yang akan kita beli kemudian ini juga untuk latih, karena dengan pesawat ini yang kecanggihannya sudah memadai untuk pesawat-pesawat yang akan ke depan kita akan beli begitu, memperkuat angkatan udara kita gitu Mas. Baik, artinya kalau di sini bisa dikatakan memang memiliki tingkat keberhasilan yang seharusnya tinggi di sini dalam pesawat ini. Ya, dengan ini juga kan Golden Eagle juga dengan Golden Eagle kita juga akhirnya ada suatu langkah kita kerjasama untuk membuat pesawat yang saya bilang joint Indonesia sama Korea. Itu juga salah satu karena kita sangat puas dengan apa yang dibuat oleh Korea Selatan ini, gitu Mas. Baik, Bapak, kalau kita lihat ini kan tadi ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti misalnya ada kesalahan teknis ataupun juga human error. Lantas kalau untuk pesawat ini biasa tuh dilakukan seperti perbaikan ataupun secara berkala, itu biasanya secara rutin tuh bagaimana Pak untuk pemeliharaannya? Yang saya ketahui ya selama ini TNAU itu dengan Benghar ya, itu bengkel perawatan itu bagus sekali ya untuk ini selama ini, dan saya tidak lihat arti ini ya, saya juga ini karena kecelakaan ini terjadi karena mungkin satu manuver yang ya terlalu rendah dilakukan gitu ini awal ya, saya tidak ini, tapi kira-kira bukan saya ke sana Mas. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya, Bapak Dudi Sudibyo, pengamat penerbangan pemirsa. Dan kami akan mereview lagi mengenai kejadian jatuhnya pesawat T-50I ini yang jatuh di Bandara Adi Sucipto. Informasi yang kami dapatkan sejauh ini jatuh pada pukul 9.50, dan gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah gambaran pesawat T-50 yang kami dapatkan sejauh ini. Ini gambaran ketika pesawat ini tengah bersiap-siap dan akan melakukan sejumlah atraksi ataupun juga kegiatan lainnya. Dan pesawat ini, pesawat T-50 Golden Eagle milik TNI AU ini
tengah melakukan sejumlah atraksi pada acara Gebiar Dirgantara. Semestinya acara ini akan ditutup pada hari ini, namun akibat adanya kecelakaan ini maka acara langsung ditutup dan dilakukan untuk proses evakuasi maupun juga proses penyelidikan dari pihak terkait. Pemirsa, kami dapatkan informasi dari sejumlah media online yang saat ini cukup ramai. Saat ini mengatakan bahwa pesawat T-50 Golden Eagle Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Satu pesawat jenis T-50I ini dikabarkan sekitar pukul 9.50 di Bandara Laksamana Adi Sucipto, Yogyakarta. Dari data kami dapatkan sejauh ini dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan bahwa pesawat saat ini memang masih berada di bandara dan akan segera ditarik ke hanggar untuk dilakukan evakuasi maupun juga untuk penyelidikan lebih lanjut. Pesawat ini tengah melakukan manuver seperti vertical climb saat akan menutup acara dari Gebiar Dirgantara yang memang tengah berlangsung dan akan ditutup pada hari ini di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan foto yang bisa Anda saksikan saat ini adalah foto yang kami dapatkan dari sejumlah saksi mata melalui media sosial seperti Twitter yang sudah kami kumpulkan, dan itu adalah foto yang kami dapatkan sekitar kurang lebih pukul 10.15. Sejauh ini dari konfirmasi yang didapatkan, Spen AU Marsma Dwi Badarmanto menyatakan bahwa pesawat T-50 Golden Eagle jatuh saat sedang demo, dan sejauh ini dikabarkan 2 pilot mengalami luka sehingga mengakibatkan meninggal dunia.